Shalom untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai beberapa kitab dalam Perjanjian Lama. Adapun yang akan kami bahas yaitu mulai dari latar belakang, tahun penulisannya, kronologi isi kitab, bahkan ciri khas dan tema-tema serta pendapat para ahli dalam mengenai kitab dalam Perjanjian Lama ini. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama dalam kitab Perjanjian Lama ini, yaitu Kejadian. Kita mulai dari pendahuluan. Kejadian cocok sebagai kitab Perjanjian Lama yang pertama dan sebagai pendahuluan yang hakiki dari seluruh Alkitab. Judul kitab ini di dalam bahasa Ibrani diambil dari kata pertamanya, yaitu Breshit, pada mulanya. Breshit merupakan terjemahan dari judul Ibrani itu ke bahasa Yunani, dan kisahnya diawali dengan penciptaan alam semesta dan manusia, dosa pertama dan akibat-akibatnya, lalu berkembangnya dosa dan kejahatan manusia yang semakin menghebat, yang memuncak pada hukum Tuhan atas dunia yang telah rusak oleh karena dosa. Satu keluarga, yakni keluarga Nuh, yang terbukti tidak berdosa, diselamatkan oleh Allah dan ditempatkan di dunia yang telah dibersihkan oleh air bah. Dalam Kejadian 1 ayat 11 menyangkut kehidupan seluruh umat manusia di bumi. Sedangkan Kejadian 12 sampai 50 mengarahkan perhatiannya pada tokoh-tokoh yang akan menjadi bapak-bapak bangsa Israel. Kisahnya dimulai dengan panggilan Abraham. Ia adalah seorang yang mendapat janji Allah bahwa ia akan memperoleh keturunan dan keturunannya akan mendapat tanah Kanaan. Janji Tuhan diwariskan kepada Ishak, anak Esau dan Yakub. Yakub menyingkirkan Esau dan memperoleh berkat dari ayahnya. Dialah yang mewarisi janji Allah bagi Abraham. Kita bisa lihat dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 36 mulanya. Breshit merupakan terjemahan dari judul Ibrani itu ke bahasa Yunani dan berarti asal mula, sumber atau awal dari sesuatu. Jadi Kejadian ini merupakan kitab permulaan. Kita masuk dalam latar belakang. Kitab Kejadian ini termasuk di dalam 5 kitab Taurat, yang dimana kata Ibrani yaitu Torah dapat berarti hukum, peraturan, pengajaran, dan wejangan. Pada saat itu orang Yahudi memakainya untuk menyebut kelima kitab pertama dalam kitab suci mereka, yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dalam kitab Kejadian terdiri dari 2 bagian yang tidak sama panjangnya. Seperti Kejadian 1 sampai 11 berisi cerita tentang awal mula dunia dan kasih kehidupan umat manusia. Pada awalnya keberadaannya di muka bumi, kisahnya diawali dengan penciptaan alam semesta dan manusia, dosa pertama dan akibat-akibatnya, lalu berkembangnya dosa dan Abraham. Kita bisa lihat dalam Kejadian 25 ayat 19 sampai 36 ayat yang ke-43. Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki yang kemudian melahirkan ke-12 suku Israel. Riwayat Yusuf, salah seorang anak Yakub, diceritakan secara panjang lebar di seluruh bagian terakhir kitab Kejadian. Dialah yang berperan besar dalam kedatangan anak-anak Yakub ke Mesir, tempat mereka menjadi sebuah bangsa. Nah,
Berdasarkan isinya, kitab ini terdapat dalam 2 bagian saja, yaitu bagian pertama yang sudah saya jelaskan, yaitu Kejadian 1 ayat 1 sampai 11 ayat yang ke-26, menceritakan sejarah zaman permulaan, awal mula dari dunia, manusia dan dosa, dan juga merupakan pengantar kepada sejarah keselamatan. Dan bagian kedua yaitu Kejadian 11 ayat 27 sampai 50 ayat yang ke-26, memuat sejarah bapa leluhur bangsa Israel, pemilihan Allah terhadap bapa leluhur yaitu Abraham. Allah memanggil satu umat yang menjadi pilihannya, dan ia berjanji atas tanah dan keturunan ini. Kita masuk dalam penulisan dan tahun penulisannya. Dalam kitab Kejadian ini, penulisannya tidak disebutkan dalam kitab ini, akan tetapi kesaksian lain dalam Alkitab menunjukkan bahwa Musa merupakan penulis seluruh Pentautauk, yaitu kelima kitab Perjanjian Lama pertama, dan oleh karena juga kejadian misalnya 1 Raja-Raja 2 ayat 3, Kejadian misalnya 1 Raja-Raja 2 ayat 3, 2 Raja-Raja 14 ayat 6, serta Esra ayat 6 sampai 18. Masih banyak kitab-kitab yang menyebutkan bahwa Musa ini adalah penulis dalam kitab Kejadian. Demikian pula para penulis Yahudi kuno dan para bapak gereja semuanya menyatakan bahwa Musa menjadi penulis atau penyusun kejadian ini, karena seluruh sejarah dalam kejadian terjadi sebelum kehidupan Musa. Tahun terbit kitab Kejadian ini yaitu 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Kita masuk dalam kronologi isi Alkitab. Dalam kronologi isi Alkitab ini, kitab Kejadian ini memuat perhitungan generasi seseorang hidup sekian tahun lamanya, mempunyai anak laki-laki hingga ia meninggal pada usia itu. Cerita utama menandai kejadian ini yaitu Kejadian adalah kitab pertama yang ditulis dan mencatat permulaan sejarah manusia, dosa, bangsa Ibrani, dan penebusan. Dan yang kedua, sejarah dalam Kejadian meliputi jangka waktu yang lebih lama dari seluruh sisa Alkitab, dimulai dengan pasangan manusia pertama, berkembang hingga sejarah dunia pra air bah, dan kemudian menyempit lagi pada sejarah bangsa Ibrani sebagai arus penebus yang diruntuh sepanjang sisa PL ini. Dan yang ketiga, Kejadian menyatakan bahwa alam semesta dan hidup di bumi ini adalah jelas karya Allah dan bukan suatu proses lepas dari alam. Dan yang keempat, Kejadian mengisahkan berbagai peristiwa perdana sampai pernikahan pertama, keluarga pertama, kelahiran pertama, dosa pertama, pembunuhan pertama, toko poligami pertama, alat-alat musik pertama, janji penebusan pertama, dan sebagainya. Dan itulah kronologi dalam kitab Kejadian. Dan kita masuk dalam tema-tema. Adapun tema-tema dalam kitab Kejadian ini yaitu yang pertama, pemeliharaan, kedua, keselamatan, kerjasama, istirahat, setan, maut, moralitas, perkawinan, bahkan ibadah. Dan yang terakhir dalam diskusi kami yaitu mengenai pendapat para ahli bahwa mengenai kitab Kejadian ini
terjadi pada penulisan Kejadian. Ia berpendapat bahwa tampaknya ia meyakini kalau tulisan ini berasal dari kisaran abad yang ke-6 dan ke-5. Dan yang terakhir kita masuk dalam kesimpulan bahwa Kejadian menceritakan sejarah zaman permulaan awal mula dari dunia manusia dan kitab kedua yang akan kita bahas pada saat ini adalah kitab Keluaran. Latar belakang dari kitab Keluaran yaitu Keluaran melanjutkan kisah yang dimulaikan dalam Kejadian. Judul kitab ini diambil dari kata Yunani Exodus yang dipakai di Septuaginta, yaitu Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, yang artinya keluaran atau keberangkatan. Kata ini menunjukkan kepada pembebasan bangsa Israel secara luar biasa dari perhambaan di Mesir oleh Allah dan keberangkatan mereka dari negeri itu sebagai umat Allah. Dua persoalan mengenai latar belakang kitab Keluaran telah menimbulkan pertentangan besar, yaitu tanggal besar Israel keluar dari Mesir dan penulis kitab ini. Yang pertama, para ahli telah mengusulkan 2 tanggal keluarnya bangsa Israel, yaitu poin pertama, tanggal yang dini, yang dimana juga disebut sebagai tanggal Alkitabiah, yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang 6 ayat 1, yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi 480 tahun sebelum Masehi. Yang kedua adalah tanggal yang belakangan, yang terjadinya Keluaran 1290 sebelum Masehi, yang diusulkan oleh para peneliti Alkitab yang liberal berlandaskan anggapan-anggapan tertentu mengenai Raja Mesir. Yang ketiga adalah penulis. Penulisnya adalah Musa. Tahun ditulisnya kitab Keluaran sekitar 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Kronologis isi Alkitab yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Musa dalam Perjanjian Lama yang menguraikan keberangkatan bangsa Israel keluar dari Mesir, yang mana sejarah awal Israel dicatat dalam kitab Keluaran yang dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perbudakan orang-orang tersebut di Mesir. Yang kedua, keberangkatan mereka dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa dan dedikasi mereka pada pelayanan Allah dalam kehidupan keagamaan mereka serta kehidupan politik mereka. Yang mana pada bagian pertama dalam Keluaran pasal 1 ayat yang pertama sampai pasalnya yang ke-15 ayat 21, yang mana di situ menjelaskan penindasan terhadap Israel di Mesir, yang mana sejarah awal dan pemanggilan Musa, Exodus, pergerakan ke Laut Merah, penghancuran pasukan Firaun, serta nyanyian kemenangan Musa. Yang mana juga pada bagian kedua yaitu Keluaran yang pasal 15 ayat yang ke-22 sampai pasal yang ke-18 ayat 27, yang mana di sini menceritakan tentang penebusan Israel dan peristiwa dalam perjalanan dari Laut Merah ke Sinai, serta perairan pahit mara, diberikannya burung puyuh dan manna, ketaatan akan Sabat, karunia mujizat air di Rafidim, dan pertempuran di sana dengan orang-orang Amalek, serta tibanya Yotro di perkemahan dan nasihatnya tentang pemerintahan sipil orang-orang tersebut. Persucian Israel pada pelayanan Allah selama peristiwa-peristiwa kusyuk di Sinai, yang mana Tuhan menetapkan orang-orang sebagai kerajaan para imam dan bangsa yang kudus, yang mana ia memberikan 10 perintah dan juga dia memberikan petunjuk tentang kemah suci. Perabotnya tentang dosa orang-orang tersebut dalam penyembahan anak lembu emas, dan akhirnya laporan tentang pembangunan kemah suci dan perlengkapan untuk pelayanan. Kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu ciri khas dan tema-tema yang terdapat dalam kitab Keluaran. Poin pertama, kitab ini mencatat keadaan sejarah dari kelahiran Israel sebagai bangsa. Yang kedua, dalam ke-10 hukum, kitab ini memuat ringkasan hukum moral dan tuntunan kebenaran Allah bagi umatnya.
dan dengan demikian memberikan landasan bagi etika dan prinsip-prinsip moral Alkitabiah dalam pernyataan selanjutnya. Poin yang ketiga, merupakan kitab Perjanjian Lama terpenting dalam menggambarkan sifat kasih karunia dan kuasa penebusan Allah dalam tindakan. Dari segi Perjanjian Lama, Keluaran melukiskan sifat adidokrati, pembebasan umat Allah dari bahaya dan perbudakan dosa, iblis, dan dunia. Poin yang keempat, seluruh kitab ini penuh dengan pernyataan yang agung mengenai Allah yang mana, yaitu mulia dan sifatnya, benar, murah hati, setia, kudus, dan maha kuasa, Tuhan atas sejarah dan raja-raja perkasa, penebus yang mengikat perjanjian dengan orang tertebus, adil dan benar sebagaimana terungkap dalam hukum moral dan pertimbangannya, dan layak disembah dengan tulus sebagai Allah yang maha tinggi, yang turun untuk berdiam dengan umatnya. Yang kelima yaitu kitab Keluaran menekankan bagaimana, apa, dan mengapa ibadah sejati harus menyusul sebagai penggenapan dalam perjanjian baru. Tema pokok dalam kitab Keluaran ini yaitu penebusan melalui darah. Kajian para ahli tentang tema pokok yaitu dalam pembahasan yang mana para ahli memberikan kajian bahwa tema penebusan dalam kitab Keluaran saat ini, bahwa arti penebusan yang dibahas dalam kitab ini menggambarkan kebebasan dari bangsa Israel dari tanah perbudakan serta luar biasa dari perhambaan di Mesir oleh Allah, dan keberangkatan mereka dari negeri itu sebagai umat Allah, yang mana juga dalam kitab ini penafsiran modern seringkali memandang kitab ini sebagai hasil karya beberapa orang yang diselesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Kitab ketiga ialah Imamat. Nomor 1, latar belakang. Imamat berhubungan erat dengan kitab Keluaran. Keluaran mencatat bagaimana Israel dibebaskan dari Mesir, menerima hukum Allah, dan membangun kemah suci sesuai dengan pola Allah. Keluaran diakhiri dengan datangnya yang kudus untuk tinggal di dalam kemah suci yang baru saja didirikan, itu Keluaran 40 ayat 34. Imamat berisi pengharapan yang diberikan Allah kepada Musa selama 2 bulan di antara selesainya pembangunan kemah suci, Keluaran 40 ayat 17, dan keberangkatan Israel dari Gunung Sinai, Bilangan 10 ayat 11. Judul Imamat diambil bukan dari Alkitab bahasa Ibrani, tetapi dari terjemahan Yunani dan Latin. Judul ini mungkin membuat orang berpikir bahwa kitab Imamat hanya membahas imam-imam Lewi, akan tetapi tidak demikian, hanya karena sebagian besar kitab ini berkenan dengan seluruh bangsa Israel. Nomor 2, penulisan dan tahun. Penulis Musa. Waktu penulisan 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Yang ketiga, kronologis isi Alkitab. Imamat adalah kitab Musa yang ketiga. Lebih dari 50 kali disebut bahwa isi kitab ini adalah firman dan pernyataan Allah yang langsung kepada Musa bangsa Israel, yang kemudian disimpan oleh Musa dan bentuk tertulis. Yesus mengacu kepada sebuah bagian dan kitab Imamat dan menghubungkannya dengan Musa. Markus 1 ayat 44. Rasul Paulus mengucap kepada bagian dalam kitab ini dengan mengatakan, sebab Musa menulis. Roma 10 ayat 5. Para pengkritik yang mengatakan bahwa kitab ini ditulis oleh seorang imam penyusun yang hidup jauh di kemudian hari melakukannya dengan menolak integritas kesaksian Alkitab. Yang keempat,
ciri khas dan tema-tema pokok yang terdapat dalam Alkitab. Bagian A, ciri-ciri khas. 4 ciri utama menandai imamat. Yang pertama, penyataan sebagai firman yang langsung dari Allah lebih ditekankan di dalam imamat dibandingkan dengan kitab lain di Alkitab. Tidak kurang dari 38 kali dikatakan dengan tegas bahwa Tuhan berbicara kepada Musa. Yang kedua, pengarahan mengenai sistem pengorbanan dan pendamaian melalui pengganti diberikan secara terinci dalam kitab ini. Yang ketiga, pasal 16, Imamat 16 ayat 1-34 merupakan pasal Alkitab terpenting yang menerangkan hari pendamaian. Yang keempat, Imamat menekankan tema bahwa bangsa Israel harus memenuhi panggilan keimaman mereka dengan cara hidup suci secara rohani dan moral, terpisah dari bangsa-bangsa lain dan taat kepada Allah. Bagian B, tema-tema kunci. Nomor 1, kekudusan. Nomor 2, keadilan. Nomor 3, perjanjian. Nomor 4, ucapan syukur. Yang kelima, kajian atau pendapat para ahli atas tema-tema pokok tersebut. Karena penekanan gandanya pada pendamaian darah dan kekudusan, kitab ini tetap ada sangkut paut dengan orang percaya di bawah perjanjian yang baru. Perjanjian baru mengajarkan bahwa darah pendamaian dari binatang yang dikorbankan, hal yang menonjol dalam imamat, menjadi bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ibrani 10 ayat 1, dan menunjukkan kepada Kristus sebagai korban penghapus dosa yang dipersembahkan satu kali untuk selamanya. Ibrani 9 ayat 12. Perintah untuk hidup kudus dapat dicapai sepenuhnya melalui darah Kristus yang mahal di dalam diri seorang percaya perjanjian baru yang terpanggil untuk kudus dan semua bidang hidupnya. 1 Petrus 1 ayat 15. Hukum terbesar kedua sebagian dinyatakan oleh Yesus diambil dari Imamat 19 ayat 18. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, terdapat dalam Matius 22 ayat 39. 4 ialah kitab bilangan. Nomor 1, latar belakang kitab. Judul kitab ini muncul pertama kali dalam naskah versi Yunani dan Latin dan diambil dari 2 sensus kaum pria Israel yang dicatat dalam kitab ini. Akan tetapi, sebagian besar kitab ini mengisahkan pengalaman-pengalaman Israel selama mengembara di padang gurun. Oleh karena itu, di dalam kitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, kitab ini dikenal dengan nama di padang gurun. Sejarah menganggap bahwa kitab ini ditulis oleh Musa. Dapat dilihat dalam beberapa bagian, yaitu bagian A, hal ini dinyatakan oleh Pentateuk Yahudi dan Samaria. B, tradisi Yahudi. C, oleh Yesus dan para penulis perjanjian baru. D, para cendekiawan konservatif zaman modern. D, bukti dalam kitab itu sendiri. Musa mencatat dalam buku harinya sepanjang pengembaraan di padang gurun dan kemudian menyusun kitab bilangan dalam bentuk narasi menjelang kematiannya. Kebiasaan Musa untuk menyebut dirinya dengan kata ganti orang ketiga memang biasa dilakukan dalam tulisan-tulisan kuno dan karena itu tidak melemahkan kredibilitasnya sebagai penulisan. Nomor 2, penulis dan tahun penulisan.
Penulis Musa, tahun penulisan 1405 sebelum Masehi. Nomor 3, kronologis isi Alkitab. Secara kronologis, Bilangan merupakan sambungan kitab sejarah yang dicatat di kitab Keluaran setelah tinggal di Gunung Sinai selama sekitar 1 tahun. Ketika perjanjian dengan Israel, Allah memberikan hukum Taurat dan pola kemah kunci kepada Musa, serta memberikan pengarahan mengenai isi kitab. Bangsa Israel bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka sebagai keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebelum meninggalkan Gunung Sinai, Allah menyuruh Musa untuk membuat sensus, menghitung laki-laki Israel yang sanggup berperang. 19 hari kemudian, bangsa itu berangkat mengadakan perjalanan ke Kadesi dalam Bilangan 10 ayat 11. Bilangan mencatat pemberontakan serius Israel di Kadesi dan hukumannya di padang gurun selama 39 tahun, sehingga Allah membawa suatu angkatan orang Israel yang baru ke dataran Moab yang terletak di seberang sungai Yordan dari Yeriko dan tanah perjanjian. Kitab ini merupakan kitab keempat dari kitab Taurat. Kitab ini terdiri dari 36 pasal, 1288 ayat, dan 32.902 kata. Yang keempat, ciri khas dan tema-tema pokok yang terdapat dalam Alkitab. Bagian A, ciri-ciri khas. Yang pertama, Bilangan merupakan kitab pengembara di padang gurun yang menyatakan dengan jelas mengapa Israel tidak segera menduduki tanah perjanjian setelah meninggalkan Gunung Sinai, tetapi sebaliknya harus mengembara tanpa tujuan selama 39 tahun lebih. Yang kedua, Bilangan merupakan kitab keluhan dan berkali-kali mencatat keluhan ketidakpuasan dan keluhan pahit orang Israel terhadap Allah dan perlakuannya terhadap mereka. Yang ketiga, kitab ini menunjukkan prinsip bahwa tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Sepanjang kitab ini melihat bahwa umat Allah bergerak maju hanya karena mempercayainya dengan iman yang kokoh, mempercayai janji-janjinya, dan bersandar kepadanya sebagai sumber hidup dan pengharapan mereka. Yang keempat, Bilangan dengan jelas sekali menyatakan prinsip bahwa jikalau satu angkatan gagal, Allah akan membangkitkan angkatan lain untuk memenuhi janji-janjinya dan melaksanakan misinya. Yang kelima, Bilangan merupakan kitab disiplin ilahi yang menunjukkan bahwa Allah yang memang mendisiplin dan menghukum umatnya sendiri ketika mereka telah mengeluh dan tidak percaya. Bagian B, tema-tema pokok. Yang pertama, pemeliharaan Allah. Yang kedua, ketidaksenangan Allah. Yang ketiga, keteraturan Allah. Dan yang keempat, pemimpin Allah. Nomor 5, kajian atau pendapat para ahli atas tema-tema pokok tersebut. Kitab Bilangan mengandaikan kedatangan mereka di Sinai dan wahyu Allah yang diperolehnya di situ. Meskipun tidak ditemukan pengulangan yang jelas, namun sumber-sumber Pentateuk juga dapat ditentukan ada di dalam kitab Bilangan. Boleh jadi kitab Bilangan merupakan penutupan keseluruhan dalam penyusunan terakhir Pentateuk. Para penyusun telah menciptakan karya itu dengan menggunakan sumber-sumber tradisi imamat sendiri secara melimpah, tetapi mereka juga menggunakan sumber Y dan E. Kitab Bilangan berulang-ulang menyatakan bahwa peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang tertera di dalamnya telah diberikan melalui perantaraan Musa dan Harun. Juga jelas bahwa hukum-hukum dan peraturan-peraturan memberi kesan sudah dilaksanakan sewaktu pengembaraan di padang gurun. Kritik Wellhausen dan para pengkritik lainnya, banyak ahli menerima pandangan bahwa bagian terbesar Bilangan termasuk isi dari apa yang dinamai Kodeks Imam.
yang dikatakan berasal usul dari zaman sesudah pembuangan. Tapi pada akhir-akhir ini, ahli-ahli cenderung menerima pandangan bahwa bilangan berisikan bahwa yang berasal dari zaman purba, artinya zaman Musa, dengan pengakuan bahwa dalam bilangan 5 ayat 11, upacara-upacara purba telah dilukiskan dan bahwa bahan-bahan lain menunjukkan kesimpulan yang sama. Banyak ahli bersedia menerima bahwa kultus seperti dilukiskan dalam bilangan telah berlaku sepanjang berkaitan dengan pokok-pokok utama di Yerusalem sebelum pembuangan. Yang keenam, kesimpulan. Dalam kitab bilangan kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kitab bilangan mengajarkan kemurahan Allah dalam mengampuni dan menyatakan keadilan terhadap umatnya yang berbuat dosa. Yang kedua, pemberontakan dan ketidaktaatan kepada Allah hanya menghasilkan murka dan hukum Allah. Yang ketiga, hidup yang berkemenangan hanya dapat diperoleh dengan iman yang penuh kepercayaan dan ketergantungan terhadap Allah. Kelima adalah kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah kitab kelima daripada Tanakh dan juga kitab Taurat. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Devarim dari kalimat permulaan Ele ha-Devarim. Penulis kitab Ulangan adalah Musa. Isi kitab Ulangan terdiri dari 34 pasal dan berisi khotbah Musa kepada umat Allah. Tujuan dari kitab Ulangan yaitu supaya dengan melihat pengalaman umat Allah di padang gurun yang diceritakan dalam kitab Ulangan, setiap anggota jemaat mengerti kebesaran kasih setia Allah dan memelihara dan mengampuni umatnya. Ajaran-ajaran utama dalam kitab Ulangan. Pasal yang pertama sampai pasal yang keempat tentang khotbah ke-1 Musa, tentang sejarah perjanjian Allah dengan umatnya. Dalam khotbah yang pertama, Musa mengingatkan bangsa Israel akan segala pemeliharaan Tuhan, mulai mereka berangkat dari Gunung Horeb. Pasal yang kelima sampai pasal yang ke-28 tentang khotbah kedua Musa, tentang syarat-syarat kehidupan umat Allah. Dalam khotbah kedua ini, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Pasal yang ke-29 sampai pasal yang ke-34 tentang khotbah ketiga Musa, yaitu tentang persiapan terakhir dan perpisahan. Khotbah yang ketiga dari Musa berisi ajakan kepada bangsa Israel untuk memperhatikan semua hukum Tuhan agar dapat memiliki hidup yang penuh berkat. Kesimpulan dari kitab Ulangan yang pertama yaitu kitab Ulangan menceritakan riwayat bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah yang hanya dapat hidup melalui kuat kuasa Allah. Yang kedua yaitu hidup dengan mengasihi Allah dengan segenap hati. Kekuatan dan akal budi merupakan jalan satu-satunya untuk mengalami kuasa dan kasih Allah. Kitab Ulangan yang ketiga yaitu kitab Ulangan mengajarkan kasih setia Allah dalam kehidupan umatnya, baik pengampunannya maupun keadilannya untuk kehidupan di masa yang akan datang. Demikian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.